Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uma Mariam Salsabila dari kelas 12 IPS ingin menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi timbal balik antara makhluk hidup komponen biotik dan lingkungannya komponen abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup dalam ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Produsen organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan, contohnya hewan. Dekomposer, organisme yang menggunakan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik, contohnya bakteri dan jamur. Yang kedua, komponen abiotik, melalui semua faktor tak hidup dalam ekosistem seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu kelembapan, dan pH. Faktor-faktor abiotik ini sangat penting dan untuk kelangsungan hidup dan makhluk hidup dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup di dalam suatu habitat yang sama dapat mengakibatkan suatu aksi dan interaksi sesamanya yang saling menguntungkan ataupun interaksi tersebut bisa saling merugikan. Yang pertama, predasi merupakan interaksi antar predator dengan mangsanya, seperti hewan pemakan daging, karnivora. Misalnya, burung memangsa belalang dan ular memangsa tikus. Yang kedua, netral merupakan interaksi antar individu baik sejenis maupun berlainan, tidak saling mengganggu ataupun memangsa, misalnya sapi dengan kambing. Yang terakhir atau yang ketiga merupakan komensalisme, interaksi dua individu yang satu mendapat keuntungan tapi yang lain tidak dirugikan, misalnya tanaman sirih dengan inangnya. Pola-pola interaksi suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Hubungannya sangat kompleks dan berbagai macam hal itu menyebabkan terjadinya rantai makanan dan jaring-jaring makanan di dalam suatu ekosistem. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Contohnya, tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah suatu jaringan atau hubungan yang rumit dari berbagai rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan menggambarkan siapa yang memakan dan siapa yang dimakan dalam sebuah ekosistem. Jaring-jaring makanan menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi yang mengalir melalui berbagai level tropik dalam ekosistem. Dengan adanya jaring-jaring makanan yang kompleks, ekosistem menjadi lebih stabil karena jika salah satu populasi berkurang, maka populasi lain masih dapat bertahan hidup. Contohnya, tumbuhan dimakan kelinci, tikus serangga, atau karnivora, herbivora, lalu hewan tersebut dimakan oleh burung, elang, ular, serangga, atau predator. Kesimpulannya, ekosistem merupakan sistem yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian ekosistem agar tetap berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih pengertian dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.